Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di program yang sangat inspiratif, Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Sebuah program yang mengungkap kesuksesan santri, pesantren dan alumni pesantren di dalam pemberdayaan ekonomi, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk masyarakat di sekitarnya. Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya di daerah Tuban. Kalau ditempuh dari kota Tuban kurang lebih 45 kilo, dan hampir sama kalau ditempuh dari kota Bojonegoro juga sekitar 35 sampai 40 kilo. Sebuah daerah yang di tengah kawasan persawahan dan juga perkebunan, tepatnya di Tanggir Singgahan Tuban, sebuah pondok pesantren yang didirikan tepat pada tahun 1949 dan madrasahnya pertama kali didirikan di tahun 1950, yaitu Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. Opop, one pesantren, one product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka. Dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan one pesantren, one product, sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir bersama kita dua narasumber pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mansur Muslih. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Kiai? Alhamdulillah. Pangestu. Dan yang kedua pemirsa, kita sudah bersama dengan Mudir Madrasah. Beliau adalah Gus Misbah Muslih. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. Saya ke Yai dulu. Di tahun 1950 yang mendirikan pesantren ini apanya Kiai? Beliau adalah orang tua kami, Mbah Muslih bin Abdul Karim, yang beliau seorang pendatang dari daerah Bangilan sini, menikah mendapatkan ibu kami di desa Tanggir dan mengembangkan pendidikan pesantren. Beliau cukup lama mondok, termasuk salah satu awal permulaan berdirinya Pondok Pesantren Tanggir itu beliau ngaji di Mbah Ihsan Jampes Kediri. Setelah beliau pulang ke kampung halaman, sebagian dari santri-santri dan temannya yang ada di Jampes itu ikut ke Tanggir, ngaji meneruskan dengan Mbah Muslih. Itu adalah cikal bakalnya berdirinya pondok pesantren. Dan rata-rata yang di awal, santri awal-awal itu dari daerah Jawa Tengah, Kebumen, dari daerah Banjarnegara, dari Malang, orang-orang jauh. Itu permulaan berdirinya ceritanya demikian.
Ya, Yai, ketika awal berdiri tentu kepercayaan masyarakat tidak langsung saja begitu saja memondokkan putra-putrinya di sini. Bahkan tadi ceritanya justru santri banyak yang dari jauh-jauh. Itu kalau menurut cerita dari Abah Yai dulu, Abah Yai Muslih, apa yang menjadikan kemudian masyarakat percaya kepada beliau memondokkan putra-putrinya di sini, Kiai? Jadi proses awal itu memang mboten nggak dipercaya saja, terus bahkan dimusuhi sama Bahkan dimusuhi. Beliau itu pernah dibawakan pedang, ayo Kiai sampean dhisik apa aku dhisik, Masya Allah. sama orang kampung di sini. Memang kampung di sini itu istilahnya maklum lah, di tengah hutan, jauh dari di perkotaan, dan butuh proses. Salah satunya mereka niku dengan Mbah Muslih mempunyai inisiatif gimana ketertarikan lingkungan sekitar kersane minimal nggak ganggu. Sehingga waktu awal itu mungkin masih ada istilah kejadukan apa itu, santrinya gondrong-gondrong. Sengaja kalau memutus pohon bambu itu nggak pakai pisau, pakai bendun, pakai tangan. Jadi asalnya masyarakat yang ganggu ke pondok itu berkurang. Sengaja memakai waktu imtihan itu haflah akhir sana itu memainkan permainan sulap-sulap yang bisa berjalan di di atas api, di atas pedang. Betul. Itu termasuk salah satu awal cara menaklukkan mereka biar nggak ganggu. Terus seiring waktu mungkin dirasa kok ini orang jauh-jauh aja sama datang ke Tanggir. Ini kita yang orang sebelah mosok nggak bisa memanfaatkan yang mestinya ini kan satu perkara yang mestinya dimanfaatkan oleh orang sekitar. Akhirnya ada yang dari kampung sebelah itu Margosari, Dukuhan itu banyak sampai di sini semuanya ada dan sekitar. Dan itu proses awalnya juga perjuangan yang luar biasa. Dan tentunya di akhir masa beliau Kiai di generasi pertama pesantren ini tentu beliau ada pesan khusus kepada Kiai untuk meneruskan. Boleh berbagi cerita Kiai, apa yang dipesankan beliau kepada panjenengan? Oke, beliau karena titik fokusnya di awal itu Gus, beliau setiap hari itu ngaji full mulai pagi sampai malam. Itu maziahnya Mbah Muslih. Yang kita anaknya ini semoga saja bisa meniru. Amin, 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 amin. Untuk meneruskan ini juga butuh, masya Allah. Berat juga. Okay. Jadi ngaji sehari itu mungkin ada 20-25 kitab. Berganti dari fan satu dan fan yang lain terus mawon. Mestinya melihat antusias beliau untuk mempelajari kitab salaf itu sebagaimana kaidah yang sudah baku di pesantren ya, kita berusaha untuk meneruskan tradisi pendiri itu tadi. Yani al-muhafadzah ala qadimus shalih wal Jadidil aslah. Bisa mungkin termasuk salah satunya itu ada komplek-komplek pesantren yang terbuat dari kayu, kita biarkan mawon. Ini jariahnya orang dahulu. Walaupun kadang takut miring itu enggak sudah. Kalau yang sekarang di sini kan permanen. Sudah cukup modern. Kalau yang di sebelah blok sana tadi masih kayu asli dari tahun 50-an Kiai itu ya dibangun ya. Dan itu insya Allah jariah beliau masih mengalir sampai sekarang. Dan saya lihat jenjang pendidikan di pesantren ini sudah mulai berkembang Kiai. Boleh diceritakan mulai dari jenjang apa saja? Alhamdulillah. Tadi yang utama karena itu adalah misi diberdirikan pondok pesantren dari awal. Kita yang diniyah itu ada dari ibtidaiyah, dari sanawiyah sampai aliyah. Terus ada musyawarah. Selain itu
pengajian khusus dengan para masyayikh yang memang ini harus dilestarikan karena ini misi beliau. Nek orang ngono kualat mungkin. Nguri-nguri ajaran beliau juga nggih. Okay. Terus kita nggak menutup kemungkinan karena zaman terus al-insan abna'uz zaman, kalau tidak diiringi dengan perkembangan nanti gimana? Yeah. Akhirnya yang ikut di kurikulum itu ada mulai PAUD, terus TK, ada yang dari MI, sanawiyah kurikulum itu sampai SMK, dan alhamdulillah akhir ini bikin stay Sekolah tinggi agama Islam. Okay. Insya Allah demikian, dan harapan kami bisa bersinergi yang ini menjadikan ciri khas Tangger itu menjadi rusak dan seterusnya lah, saling dijaga gitu. Betul. Harapan kami demikian. Jadi walaupun ada kurikulum formal yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan, oleh Kementerian Agama, tapi pesantren Tangger ini masih menjaga nilai-nilai khasnya, Kiai. Boleh dibagikan apa yang menjadi nilai khas, ciri khas dan keunggulan dari pesantren ini? Betul demikian, Gus. Alhamdulillah kami memang berusaha sekuat mungkin ciri khas itu nggak hilang. Termasuk kita mengadakan kajian musyawarah. Kita mengadakan musyawarah itu wonten musyawarah kubro, wonten musyawarah nanti melibatkan se-Jawa dan Madura. Itu sering diadakan di Tangger. Dan itu juga istilahnya pun ciri khas dari kami dahulu, karena keilmuan pesantren itu diujinya kan lewat musyawarah nih. Kualitasnya itu dan kita bisa mewarnai terus menerus sampai sekarang alhamdulillah. Okay. Selain itu di pesantren kami di waktu Mbah Muslih dahulu itu beliau sering mengirimkan dai-dai di daerah. Oh gitu. Okay. Termasuk kepedulian beliau di dalam dakwah, entah itu lewat proses pernikahan, santri yang sudah cukup mampu dan waktu usianya sudah waktunya nikah, dinikahkan di daerah-daerah yang minus agama. Dan saya temukan banyak sekali. Saya dulu itu nikahnya berangkat dari Tangger loh, Gus. Ya tentu cerita nikah ini menarik untuk diteruskan. Tapi tahan dulu Kiai, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Masih bersama di program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.